Oke, shalom teman-teman, bertemu lagi di channel Game Akama Muju. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam dimanapun teman-teman berada. Dan semoga dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Oke, pada hari ini kita tidak akan membahas tentang kesaksian atau tentang khotbah, tapi pada hari ini ada salah satu film rohani yang serasa film itu sangat recommended banget buat teman-teman atau saudara-saudara semua ikuti, yang dimana film ini bercerita tentang seorang misioneri yang berasal dari Australia, dan ini adalah true story atau kisah nyata yang dituangkan ke dalam film. Jadi teman-teman, jika teman-teman pencinta film mungkin sudah tidak asing dengan film ini yang berjudul tentang The List of Deaths, The Graham Scientists. Jadi film ini muncul pada tahun 2019 yang lalu, dan dia adalah pemenang penghargaan dari Crown Awards, teman-teman. Jadi sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, jika teman-teman suka dengan topik seperti ini, jangan lupa buat like, buat komen, dan jangan lupa buat di subscribe channel ini. Dan kita akan masuk ke dalam pembahasannya. Oke teman-teman, jadi kenapa saya tertarik untuk membahas tentang film The Last of This The Graham Scientists ini? Karena film ini apa ya, film ini adalah film rohani terbaik ya menurut saya. Karena film ini selain menceritakan tentang kisah nyata, dan film ini juga banyak nilai-nilai kehidupan yang bisa kita ambil di dalamnya. Jadi ada 5 fakta yang akan saya coba terangkan ke dalam teman-teman. Fakta yang pertama, yang seperti saya katakan tadi, film ini diangkat dari kisah nyata. Jadi film ini sendiri menceritakan ulang tentang peristiwa pembunuhan Graham Scientists pada tahun 1999 yang dilakukan oleh 5 warga India. Mereka membakar Graham dan 2 putrinya saat sedang tidur di dalam mobil di kota Manohapur, India. Jadi kalau teman-teman ketahui bahwa Graham ini dia adalah seorang misioneri yang berwarga negara Australia, yang dimana dia tinggal atau dia mengabdikan hidupnya di India, tepatnya di Manohapur. Dan di sana dia menjadi seorang pelayan yang bekerja untuk melayani orang-orang kusta, yang dimana orang-orang kusta di negara India ini sangat sangat dijauhi oleh masyarakat. Tapi Graham ini malah sebaliknya, malah dia mau mengurus mereka dan menjamah mereka. Oke, kita lanjut. Waktu itu India memiliki sekitar 23 juta orang Kristen, yang setara dengan sekitar 3% dari total populasinya. 80% orang India adalah Hindu. Film ini menggambarkan adegan pembunuhan Graham karena dituduh telah membuat orang Hindu India pindah agama. Kasus ini secara publik tersebar ke seluruh dunia. Jadi pada tahun 1999 ini tuh adalah kasus yang sangat gempar ya, menggemparkan dunia, karena ada seorang warga negara asing yang dibantai di India dengan cara ya dibunuh. Dan bahkan bukan cuma dia yang dibunuh, teman-teman, ini bahkan 2 orang putranya itu ikut juga dibakar hidup-hidup. Jadi teman-teman bisa bayangkan betapa tidak manusiawinya orang-orang pada saat itu. Oke, fakta kedua, film ini menampilkan tentang penganiayaan gereja. Oke, ada sekitar 200 film teatrikal berbasis agama di era modern, tapi hanya sedikit yang mengisahkan tentang perjalanan iman orang Kristen internasional. The List of This yang diproduksi di India ini secara berani menyoroti tentang penganiayaan Kristen. Karena undang-undang negara yang melarang penginjilan atau kegiatan agama lain, banyak orang Kristen ditangkap dan dituduh melakukan pelanggaran hukum. Oke, jadi kita sudah tahu bahwa di India itu mayoritas agama Hindu, dan adapun juga di sana agama lain itu hanya sekian persen dari penduduk India sendiri. Dan banyak sekali diskriminasi, bahkan tindakan-tindakan yang dilakukan untuk memojokkan agama lain ini, teman-teman. Oke, fakta ketiga,
menginspirasi, dan menggelitik. Oke, ini adalah fakta ketiga dari film ini. Di sini dikatakan bahwa Graham Saynes melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan orang lain. Dia memberikan harapan hidup kepada penderita kusta. Dia membuktikan bahwa penyakit kusta bisa disembuhkan, dan tindakannya merangkul penderita kusta menjadi hal yang menggelitik masyarakat India tentang stigma negatif mereka selama ini terhadap penderita kusta. Selama pelayanannya, Graham memperlakukan setiap penderita kusta dengan sama, bahkan dia menunjukkan kasih Yesus yang belum pernah dirasakan oleh orang-orang terbuang di sana. Film ini benar-benar sukses menggelitik perasaan kita sebagai manusia. Fakta keempat, mengajarkan tentang pengampunan. Oke, setelah kematian suaminya, istri Graham yang bernama Gladys bisa saja memilih untuk tidak mengampuni para pembunuhnya. Tapi dia tidak melakukannya. Dia justru dengan rendah hati akan memberikan pengampunan kepada para pelaku. Setelah kematian Graham dan kedua putranya, dia berjuang membersihkan putrinya Esther dan melanjutkan pelayanan Graham di India. Dia berkata, "Aku berbicara kepada Tuhan, mencurahkan isi hatiku kepadanya, dan dia memberi aku kekuatan dan kebijaksanaan untuk melanjutkan hidup." Jadi kalau kita bisa bilang istri ini memiliki hati yang luar biasa, karena suaminya itu sudah dibunuh, bahkan anaknya juga sudah dibunuh, dan dibunuhnya itu dengan cara yang tidak wajar ya teman-teman. Itu dibunuh, dibakar hidup-hidup lagi. Itu pun dibakarnya mereka dalam keadaan tidur. Dan keluarga ini lakukan untuk melayani warga di situ. Toh akhirnya mereka juga orang di situ juga yang bakar mereka, karena ada sebagian besar yang tidak suka dengan pelayanan mereka. Oke, kita masuk ke dalam fakta terakhir, mengisahkan tentang penginjilan yang berdampak. Oke, seumur hidupnya Graham memakai waktunya untuk melakukan misi pelayanannya. Hasratnya untuk mengabarkan Injil ke berbagai negara. Ketika remaja membawanya ke India di usia 20 tahun, untuk pertama kali Graham menginjakan kaki di India dan melayani orang kusta di sana. Kebanyakan orang berpikir misi adalah apa yang kita sebut perjalanan jangka pendek yang sekarang kita lakukan. Sedikit yang menyadari kalau bermisi biasanya pergi selama 35 sampai 40 tahun ke negara-negara lain. Itulah yang dilakukan Graham, kata Victor Abraham, produser eksekutif film ini. Menurut Abraham, apa yang dilakukan Graham adalah tindakan yang mengajarkan amanat agung yang diperintahkan oleh Yesus, yaitu pergi ke seluruh penjuru dunia, menjadikan semua bangsa murid dan baptis mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ini adalah ayat Alkitab, kalau teman-teman mau tahu, terdapat dalam Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20. Jadi kalau teman-teman penasaran dengan filmnya, bisa langsung dinonton di link deskripsi. Saya sudah menaruh filmnya di link deskripsi. Jadi pendapat saya tentang film itu sangat bagus teman-teman ya, karena film ini sendiri mengajarkan kita tentang pengampunan dan juga tentang amanat perintah Yesus sendiri untuk pergi mengajarkan atau pergi menginjil ke seluruh dunia, bahkan dengan taruhan nyawa sekalipun. Dan saya pun juga sudah bahkan sampai 3 kali menonton film ini, tapi saya masih tetap tersentuh dengan film ini. Jadi film ini sangat recommended sekali buat teman-teman yang suka nonton film rohani. Ada begitu banyak referensi, tapi dari semua film-film rohani menurut saya ini adalah film yang paling menyentuh. Jadi buat teman-teman yang penasaran, langsung saja diklik dan silakan nonton filmnya. Oh iya, terima kasih karena telah menyaksikan video ini. Dan buat salah-salah kata atau ada kata-kata yang menyinggung, kami ucapkan mohon maaf. Dan tetap dukung channel ini dengan cara tinggalkan jejak di like, subscribe, dan silahkan komen. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.